Ibadah online Tara. Tara, teman anak raja. Hai adik-adik, ketemu lagi. Hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya Kak Tere undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk sama-sama katakan, iya iya iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Iya iya iya, iya iya iya, iya iya iya, iya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, sungguh-sungguh kita mau naikkan satu pujian. Kita katakan, Tuhan, pakailah aku. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, meski aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi
lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku. Mari adik-adik, sama-sama kita sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus, untuk sahabatku Yesus. Sekarang mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan yang kami rasakan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong ya, supaya setiap kami bisa mengerti isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Teman anak raja. Hai adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang tertulis di sejarah, yaitu tentang sebuah gereja terbesar di negara Mesir yang terjadi dengan sangat ajaib. Di tahun 979 Masehi, seorang khalifah bernama Al-Muiz bertanya kepada pastor atau pendeta yang bernama Abraham. Pendeta, di Alkitabmu tertulis, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, biji sesawi itu kecil sekali adik-adik ya. Kamu bisa memindahkan gunung. Kamu percaya Alkitabmu? Ya, Alkitab adalah firman Tuhan, jawab si pastor. Oh, berarti kamu percaya bisa memindahkan gunung? Pastor Abraham menjawab lagi, iya. Lalu kata si khalifah, kalau begitu buktikan ayat dan iman Kristen itu benar. Saya kasih waktu 3 hari untuk memindahkan gunung Mokatam. Jika gagal, maka semua orang Kristen di Kairo, Mesir harus meninggalkan imannya atau pindah agama. Kalau mau tetap Kristen, mereka harus keluar dari Mesir, diusir. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Wah, adik-adik, mendengar ancaman itu, pastor pun menjawab, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Lalu, pastor pun mengajak semua jemaatnya untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Adik-adik, doa itu menunjukkan diri kita tidak mampu dan bergantung kepada Allah. Pasti mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Adik-adik tahu, di hari ketiga terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Wah, gunung Mokatam yang besar itu tiba-tiba terangkat dan bergeser sejauh 3 km. Wow, 3 km itu jauh sekali loh adik-adik. Dan hal yang dahsyat ini disaksikan oleh banyak
orang. Mujizat yang sangat luar biasa. Terbukti, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Khalifah Al-Mu'iz pun kaget dan takut dengan kejadian yang dahsyat itu. Akhirnya, Khalifah Al-Mu'iz menjadi orang Kristen dan mengganti namanya menjadi Stefanus. Dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, adik-adik, Gunung Mokatam itu adalah gunung batu yang memiliki gua yang sangat besar. Orang Kristen di sana tidak perlu susah-susah untuk membangun gedung gereja. Gua tersebut disediakan Tuhan untuk dijadikan ruang gereja yang kokoh yang memuat 15.000 sampai 17.000 jemaat dan menjadi gereja terbesar di Mesir. Gereja hasil dari kuasa doa dan iman tersebut sekarang terkenal dengan nama Gereja Sampah. Karena terletak di sekitar pembuangan sampah. Yang tentunya ada bau-bau sampah yang tidak enak. Tetapi gereja tersebut memiliki sejarah yang sangat harum. Yang menceritakan mujizat dan kuasa Tuhan. Sampai sekarang banyak orang-orang dari seluruh dunia yang mengunjungi gereja tersebut. Dan juga banyak orang yang mendapatkan mujizat kesembuhan di sana. Karenanya di gereja itu ada satu ruangan khusus yang berisi banyak kursi roda dan tongkat-tongkat yang ditinggalkan pemiliknya. Karena mereka sudah disembuhkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya cara berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan dengan telepon, WhatsApp, email, bukan ya? Tapi dengan doa yang menghubungkan kita manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Hanya Allah yang dapat menggerakkan gunung. Tetapi hanya doa dan iman kita yang dapat menggerakkan hati Allah untuk menyingkirkan gunung masalah kita dan juga untuk menolong kita. Tuhan Yesus bukan hanya mampu untuk menolong, tetapi Tuhan Yesus juga mau untuk mendengar, menolong, dan menjawab doa-doa kita anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya yang terbaik untuk kita. Ingat ya adik-adik, doa yang sungguh-sungguh disertai iman, doa itulah yang memiliki kuasa yang menghasilkan mujizat. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan. Yosua mempunyai kehidupan doa, dia membangun mezbah, juga sangat mementingkan firman Tuhan. Karenanya, Yosua juga menuliskan kitab Taurat dan membacakannya bagi seluruh orang Israel. Kehidupan doa Yosua, cinta, dan ketaatan Yosua terhadap firman Tuhan membuat Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel yang diberkati dengan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Yaitu antara lain sungai Yordan terbelah, lalu tembok Yeriko yang runtuh secara ajaib hanya dengan dikelilingi dan dengan sorak-sorai. Hal ini membuat raja-raja takut terhadap bangsa Israel yang memiliki Allah yang hidup dengan mujizat-mujizatnya. Karena takut, maka ada 5 raja bangsa Amori yang bersatu dan bersekongkol untuk bersama-sama memerangi Yosua dan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berfirman, Yosua, jangan takut. Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Yosua pegang janji Tuhan dan maju berperang. Tuhan mengacaukan musuh sehingga Yosua bisa memukul kalah dan mengejar 5 raja-raja dan tentaranya yang kocar-kacir melarikan diri. Dan Tuhan melempari tentara musuh dengan batu dari langit. Wah, kayak hujan batu kali ya adik-adik. Dan batu-batu itu menimpa mereka. Bukan hanya bikin kepala benjol, tetapi banyak tentara musuh yang mati. Tuhan benar-benar membela dan berperang untuk bangsa Israel. Pengejaran belum selesai.
Lalu Yosua memohon dan berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan bulan di lembah Ayalon." Waduh, ini permohonan doa yang dahsyat. Memberhentikan matahari. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan doa Yosua tersebut. Ajaib! Matahari dan bulan pun tidak bergerak, sehingga matahari lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Sampai bangsa Israel mengalahkan tuntas musuh-musuhnya. Jadi hari itu adalah hari terpanjang sepanjang sejarah. Wow, luar biasa! Pertolongan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Akhirnya 5 raja bangsa Amori dan tentara-tentaranya itu tuntas dikalahkan. Yosua dan bangsa Israel mendapat kemenangan besar dan mereka semua pulang dengan selamat dan memuji Tuhan. Yosua selalu taat dan mementingkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dan doanya adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menjadi doa yang penuh kuasa dan dikabulkan. Doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, agar kita mengetahui kehendak Tuhan, bacalah firman Tuhan dan juga berdoa. Semakin hubungan kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akan mengetahui apa maunya Tuhan. Oh iya, berdoa itu tidak hanya doa makan, doa bangun tidur, atau doa mau tidur ya adik-adik. Kita setiap saat bisa berdoa. Saat adik-adik bermain, belajar, mandi, dimanapun dan kapanpun, berdoalah. Berbicara, berceritalah kepada Tuhan Yesus. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang dijamin tidak ada gangguan sinyal ya adik-adik. Tanpa perlu pulsa, nggak perlu baterai lagi, nggak usah bayar, gratis. Di Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena dosa tidak ada orang benar di dunia ini. Tetapi bagi kita yang percaya dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, dosa kita dihapuskan dan menjadi orang yang dibenarkan. Jadi jaga kekudusan hidup kita. Berdoalah dengan iman dan yakin. Sehingga doa kita menjadi doa yang sangat besar kuasanya. Ingat, kuasa doa menghasilkan mujizat. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau rajin berdoa, bukan karena kebiasaan, tetapi karena saya sayang Tuhan Yesus. Dan saya perlu pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari membuat aktivitas. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan tentang Tuhan yang memberhentikan matahari. Nah hari ini kita mau buat sosis matahari. Yuk kita lihat ya bahan-bahan dan cara buatnya. Nah di sini kita pakai sosis. Sosisnya terserah adik-adik, mau ayam mau sapi terserah. Lalu kulit pangsit. Untuk peralatannya kita ada pisau. Hati-hati adik-adik ya, kalau pakai pisau minta bantuan mama atau papa. Lalu gunting dan juga sedikit air. Jadi adik-adik ambil kulit pangsitnya, lalu lipat menjadi 2. Kemudian pakai gunting, kita gunting menjadi 2. Pangsit yang sudah dipotong ini kita kasih air di ujungnya. Serut. Kemudian kita lipat adik-adik.
kemudian adik-adik ambil gunting. Kita mau gunting, tapi jangan sampai ujung adik-adik ya. Sedikit-sedikit aja, seperti ini. Nah, jadi deh. Lalu sosisnya ini, pertama-tama adik-adik buang dulu ujung-ujungnya menggunakan pisau. Hati-hati ya. Nah, kemudian sosis ini kita mau bagi menjadi 5. Kira-kira aja adik-adik ya. Nah, seperti ini. Lalu sosis yang sudah dipotong tadi, kita mau lingkari dengan si pangsit yang udah dipotong-potong tadi adik-adik. Nah, begitu sampai di ujung, kita mau ambil air. Lalu kita tempel. Jadi deh. Nah, pangsit ini sekarang sudah siap digoreng adik-adik. Setelah minyak panas, kita masukkan sosis pangsitnya adik-adik ya. Nah, pas masukin, bagian yang mekarnya menghadap ke bawah ya adik-adik. Setelah matang, baru kita balik. Jadi deh, siap disantap. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik, selain rajin baca firman Tuhan, adik-adik juga jangan lupa untuk berkomunikasi kepada Tuhan Yesus melalui doa ya. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan share channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Tara!